Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Saudara diberkati? Puji Tuhan. Kalau saudara datang sama Tuhan, kemudian saudara ada keraguan-raguan, iman dalam sini, tapi keraguan-raguan di sini. Saudara pernah ngalamin hal seperti ini? Dalam segala sesuatu, dalam hal apapun, saya percaya, tapi ada keraguan-raguan di sini. Sembuh gak ya? Sembuh gak ya? Berhasil gak ya? Tuhan jawab gak? Nah, kalau saudara pernah mengalami ini, nah ini jawaban, khotbah hari ini jawaban buat saudara, buat saya. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Inilah firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat yang kelima. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia, katakan bersama saya percaya. Kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Di sini dikatakan Allah membenarkan orang durhaka. Wow. Allah membenarkan orang durhaka. Perhatikan baik-baik. Seperti yang saya selalu sampaikan sama saudara, Allah adalah Allah yang kudus. Betul? Allah adalah Allah yang kudus. Kekudusannya tidak bercacat, tidak bercela. Apa artinya Allah adalah Allah yang kudus? Artinya Allah harus menghukum setiap dosa. Amin. Allah adalah Allah yang kudus, artinya Allah harus menghukum setiap dosa. Nggak ada kompromi. Dan kekudusannya tidak bercacat, tidak bercela. Tetapi kalau di sini dikatakan Allah membenarkan orang durhaka, bagaimana mungkin dikatakan Allah membenarkan orang durhaka? Padahal Allah adalah Allah yang kudus. Seharusnya kalau Allah adalah Allah yang kudus, seharusnya Allah menghukum orang durhaka. Betul? Tetapi di sini dikatakan justru Allah membenarkan orang durhaka. Pasti ada dasarnya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah kayu salib. Amin. Kalau saudara percaya sama apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib, kalau saudara percaya sama apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib, kalau saudara percaya bahwa apa yang Dia selesaikan di atas kayu salib membenarkan saya, maka imanmu diperhitungkan sebagai kebenaran. Iman yang seperti apa yang diperhitungkan sebagai kebenaran? Iman yang percaya kepada apa yang Allah katakan tentang anaknya. Aku berikan anakku datang ke dalam dunia ini. Anakku tidak berdosa. Anakku gantikan posisimu. Anakku menjadi berdosa supaya kamu dibenarkan di hadapan Allah. Waktu saudara berkata, amin. Saudara melepaskan imanmu. Nah, imanmu diperhitungkan sebagai kebenaran. Iman yang bagaimana yang diperhitungkan sebagai kebenaran? Iman yang percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka. Perhatikan baik-baik. Gereja selalu dan hanya memberitahukan bahwa Allah membenarkan orang-orang yang berbuat baik. Betul? Gereja hanya memberitahukan bahwa Allah hanya membenarkan orang-orang yang berbuat benar. Gereja tidak pernah memberitahukan Allah membenarkan orang durhaka. Tetapi hari ini kalau saudara mau percaya dan mau berkata, Tuhan aku bersyukur buat anakmu yang telah kau berikan di atas kayu salib. Anakmu menjadi berdosa supaya saya dibenarkan di hadapan Allah. Kalau saudara mau percaya dan mau berkata, Tuhan aku bersyukur buat anakmu tergantung di atas kayu salib. Dihancurkan, diremukkan, menanggung semua penyakit penderitaan saya. Supaya hari ini saya bisa punya hidup yang sehat. Kalau hari ini saudara mau percaya dan berkata, Tuhan aku bersyukur buat anakmu menggantikan posisiku. Menanggung semua penghukuman yang menjadi bagianku. Supaya hari ini tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus. Kata saudara berkata demikian dan percaya, imanmu diperhitungkan kepadamu sebagai kebenaran. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, ini yang dinamakan dengan kebenaran karena iman. Saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman. Hari ini saya mengajak saudara untuk kembali melihat kehidupan tentang Abraham dan Sarah. Perhatikan baik-baik. Ini kita berbicara tentang iman. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya,
Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Di sini Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan Tuhan berkata, akulah Allah yang Maha Kuasa. Di sini pertama kalinya Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. El Shaddai. I am the powerful one. Ini pertama kalinya Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Akulah Allah yang Maha Kuasa. El Shaddai. I am the powerful one. Apa artinya kalau Allah menyatakan diri kepada saudara, aku adalah Allah yang Maha Kuasa? I am the powerful one. Apa artinya? Aku sanggup melakukan apapun dalam hidupmu. Amin. Aku sanggup melakukan apapun dalam hidupmu. Ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Di sini dikatakan demikian, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kalau saudara perhatikan baik-baik, di sini Allah merubah nama Abram menjadi Abraham. Waktu Allah merubah nama Abram menjadi Abraham, Allah menambahkan huruf H kepada namanya Abram menjadi apa? Abraham. Dalam abjad saudara, Tuhan menambahkan huruf H menjadi Abraham. Tetapi kalau saudara lihat dalam abjad Ibrani, Tuhan menambahkan huruf He. He, katakan bersama saya He. Amin, He. Nah, waktu saudara mengucapkan abjad He, sesungguhnya saudara seperti menghembuskan nafas. He. Betul? Alkitab mengatakan Allah menciptakan manusia dari debu, dari tanah. Tapi waktu Allah menciptakan manusia dari debu, dari tanah, manusia belum menjadi makhluk hidup. Belum. Kapan manusia menjadi makhluk hidup? Ketika Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya manusia. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Amin. Saudara dan saya hidup karena nafasnya Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah, perhatikan baik. Jadi Allah merubah namanya Abram menjadi Abraham karena Allah menambahkan huruf apa? He. Huruf He ke dalam Abram sehingga menjadi Abraham. Nah, saya mau saudara mengerti abjad Ibrani berbeda dengan abjad yang kita gunakan hari ini. Berbeda dengan bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesia memiliki angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahasa Inggris juga memiliki angka 1, 2, 3, 4. Betul? Dan seterusnya. Tetapi abjad Ibrani mereka tidak memiliki angka. Itu sebabnya abjad juga merupakan angka. Jadi Alef, abjad yang pertama A, dia juga merupakan angka 1, angka yang pertama. Nah, kalau He adalah huruf kelima, 1, 2, 3, 4, 5, itu sebabnya He juga angka 5. Nah, seperti yang saudara saya pelajari selama ini, angka 5 adalah angka apa? Angka kasih karunia, grace, kasih karunia. Jadi dengan kata lain, perhatikan baik-baik. Waktu Allah rubah namanya Abram, Abram artinya father of altitude. Betul? Father of altitude. Tuhan merubah namanya, menambahkan huruf He menjadi Abraham, menjadi father of multitude. Bapa banyak bangsa. Dengan kata lain, perhatikan baik-baik, sebagai Abram, dia tidak bisa punya anak, tidak bisa berbuah, tidak fruitful. Tetapi waktu Tuhan memberikan kasih karunia kepada Abraham, dia menjadi bapa banyak bangsa. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Dia menjadi bapa banyak bangsa, memberikan kasih karunia. Dalam hidup ini kamu butuh kasih karunia. Kamu mau berbuah, minta kasih karunia Tuhan. Amin. Selanjutnya perhatikan baik-baik tentang Sarah. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya. Sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abram tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah.
Dalam Alkitab saudara tidak ada huruf H-nya, tapi dalam bahasa Ibrani, dalam Alkitab bahasa Inggris apapun, King James, New King James, itu ada huruf H-nya. Jadi Tuhan merubah namanya Sarai menjadi Sarah. Apa artinya Sarai? Sarai artinya captain. Captain of the house. Kepala dalam rumah. Chief, ruler, leader. Ada di sini yang namanya Sarai. Sarai artinya captain of the house. Chief, ruler, leader. Dia captain of the house. Dia kepala dalam rumah. Kamu pindahin ke sini. Kamu di sana. Kamu ke sana. Abraham, kamu kawin sama pembantu. Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Kenapa? Karena Sarai adalah wanita yang dominan dalam rumah tangganya. Jadi Sarai artinya domineering woman. Wanita yang dominan. Berbicara tentang posisi. Dominan, posisinya di mana? Di atas. Dan Tuhan berkata begini. Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi sebut dia siapa sekarang? Sarah. Tuhan rubah namanya Sarai menjadi apa? Sarah. Dengan kata lain, Tuhan singkirkan huruf I-nya. Kemudian Tuhan tambahkan huruf apa? He-nya. Ha. Amin. Apa artinya Sarah? Tuhan rubah namanya. Apa artinya Sarah? Queen. Princess. Lady. Lady biasanya itu orang kedua, bukan orang pertama. Betul? Princess, queen. Berbicara tentang posisi. Dominan, Sarai. Dominan, posisinya di mana? Di atas. Dan Tuhan berkata begini. Mengenai istrimu, Sarai. Mulai hari ini jangan panggil dia Sarai. Jangan panggil dia kapten lagi. Tapi mulai hari ini panggil dia Sarah. Lady, princess, queen. Berbicara posisi, Sarai, dominan di atas. Tapi queen, berbicara posisinya ratu. Pertanyaan saya, kalau ratu duduk bersama raja, duduknya di mana? Di atas, di samping, atau ngedeprok di bawah? Di mana? Di samping. Jadi perhatikan baik-baik. Tuhan kembalikan posisinya Sarai. Yang tadinya dominan, Tuhan kembalikan posisinya sebagaimana posisi seorang istri. Bukan di atas tapi di samping. Pendamping. Ini blueprint Tuhan buat istri. Amin. Saya selalu pakai ayat ini waktu saya memberkati pernikahan. Selalu, karena setiap orang yang menikah, mereka sedang membangun rumah tangga. Mereka membangun rumah. Amin. Semua orang yang bangun rumah, saudara pasti punya blueprint. Cetak biru. Jangan pernah bangun rumah lari dari blueprint. Rumahmu roboh. Betul? Kalau cetak biru mengatakan pondasinya pakai batu kali, jangan ditukar. Pondasi pakai pasir, batu kali buat dinding. Jangan, rumahmu roboh. Jangan lari dari blueprint. Blueprintnya Tuhan adalah istri pendamping, bukan dominan. Gak ada yang bilang amin. Istri-istri gak ada yang bilang amin. Amin. Pak, suami saya kepala dalam rumah Pak. Dia memang kepala dalam rumah. Gak apa-apa dia kepala, tapi saya lehernya yang gerakin kepala ke kiri ke kanan. Bu, saudara diciptakan Tuhan bukan dari tubuh laki-laki bagian atas. Kalau kamu diciptakan Tuhan dari tubuh laki-laki bagian atas, kamu dominan. Dan puji Tuhan, kamu tidak diciptakan dari tubuh laki-laki bagian bawah. Kalau kamu diciptakan dari tubuh laki-laki bagian bawah, kamu bisa diinjek-injek. Tapi Tuhan baik, blueprint Tuhan buat seorang istri. Kamu diciptakan Tuhan dari tubuh laki-laki bagian samping, tulang rusuk. Fungsimu bukan dominan, fungsimu bukan untuk diinjak-injak, tapi fungsimu sebagai apa? Pendamping. Mengenai istrimu Sarai, jangan lagi kamu sebut dia Sarai, tapi sebut dia apa? Sarah. Waktu Tuhan ganti nama Sarai menjadi Sarah, 1 tahun. 1 tahun kemudian, Ishak lahir. Selama 99 tahun penantian, Chief, Captain of the house,
Tapi waktu Tuhan rubah namanya, jangan panggil dia Sarai, panggil dia Sarah. 1 tahun kemudian, gak lama, dia berbuah. Amin. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Seperti yang tadi saya sampaikan sama saudara, huruf Ibrani bukan hanya berbicara tentang huruf, tapi angka-angka. Betul? Tuhan menyingkirkan huruf I, kemudian Tuhan tambahkan huruf H. Dalam bahasa Ibrani huruf I itu adalah Yod, huruf ke-10. Tuhan singkirkan I, Yod, kemudian Tuhan ganti dengan apa? He. Seperti kita sudah pelajari, angka 10 adalah berbicara tentang apa? Hukum Taurat, 10 hukum Taurat, sedangkan angka 5 adalah kasih karunia. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Saudara mau berbuah dalam hidup ini? Mau menghasilkan buah? Singkirkan hukum Taurat dari dalam hidupmu. Singkirkan kekuatan manusia. Tapi mulai hari ini, minta kasih karunia Tuhan. Kamu akan berbuah banyak. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang ke-15, perhatikan baik-baik. 16, aku akan memberkatinya. Dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya. Sehingga, perhatikan baik-baik, ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Tuhan rubah namanya dari Sarai menjadi Sarah. Tuhan berikan kasih karunia. Apa yang terjadi? Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ketika saudara menerima kasih karunia Tuhan dalam hidupmu, kebaikan Tuhan dalam hidupmu, maka saudara akan memiliki sifat sebagai seorang raja, berkuasa. Roma pasal 5 ayat 19 mengatakan, maka lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia, menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Kamu akan berkuasa atas kebiasaan buruk, kamu berkuasa atas dosa, kamu berkuasa atas penyakit, kamu berkuasa atas segala sesuatu yang tidak baik. Kamu berkuasa. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat selanjutnya, perhatikan baik-baik. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Lalu tertunduklah Abraham dan, katakan bersama saya, tertawa. Ingat baik-baik tadi ayat yang pertama, itu pertama kalinya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham sebagai apa? I am the powerful one, El Shaddai, aku sanggup melakukan apapun dalam hidupmu. Amin. Dan Tuhan berkata, kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Ketika dia belum punya anak, Allah berkata, aku akan menjadikan kamu bapa banyak bangsa. Ingat baik-baik, siapa yang berkata? El Shaddai. I am the powerful one. Aku sanggup melakukan apapun dalam hidupmu. Tetapi lihat responnya Abraham. Apa responnya Abraham? Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 99 tahun itu melahirkan seorang anak? Kalau saya yang datang sama saudara dan berkata, kamu akan menjadi bapa banyak bangsa, saudara boleh ngetawain saya. Tetapi ini yang datang, I am the powerful one, El Shaddai. Seorang pribadi yang sanggup melakukan apapun dalam hidupmu, tetapi diketawain. Bukan hanya Abraham ketawain Tuhan, tapi ayat selanjutnya mengatakan begini. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Nah sekarang dia fokus lagi kepada anaknya yang lain. Betul? Dia fokus lagi kepada siapa? Ismail. Saudara bisa bayangkan, yang berkata sama saudara, El Shaddai, I am the powerful one. Aku sanggup melakukan apapun dalam hidupmu. Tetapi apa responnya Abraham? Dia tertunduk dan dia tertawa. Bahkan dia fokus lagi. Sekiranya Ismail aja deh Tuhan. Mungkinkah? Mungkinkah? 2 kali mungkin. Nah pertanyaan saya, apa yang saudara bisa katakan tentang imannya Abraham? Apa yang kamu katakan tentang imannya Abraham? Lihat dari ceritanya ini. Apa yang kamu bisa katakan tentang imannya Abraham? Bukan dia gak punya iman, dia punya iman. Tapi dia ragu-ragu. Mungkinkah? Mungkinkah? Right? Betul? Dia punya iman, tapi dia ragu-ragu. Iman
Dan ada keraguan-raguan. Iman ada di sini, tapi keraguan-raguan ada di sini. Mungkinkah? 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 Ini perjanjian lama. Kalau saudara lihat dalam perjanjian baru, ingat baik-baik, dia ketawain Tuhan, dia ragu-ragu, dia promosiin anaknya yang lain. Tapi kalau saudara lihat dalam perjanjian baru, perhatikan baik-baik. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, 99 tahun penantian. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Benarkah demikian? Halo? Saudara udah baca tadi cerita yang sesungguhnya? Betul? Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat. Waktu dia berkata, mungkinkah bagi orang yang berumur 100 tahun melahirkan anak? Mungkinkah bagi yang 90 tahun? Mungkinkah? Apakah imannya kuat? Tidak. Ragu-ragu. Tetapi kenapa di sini dikatakan imannya tidak menjadi lemah? Question. Apakah ini kontradiksi? Oh, ini kesalahan Alkitab, Pak. No. Tidak. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Imannya tidak menjadi lemah, padahal dia berkata, mungkinkah 100 tahun, mungkinkah 90 tahun. Betul? Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Apakah dia memuliakan Allah? No, dia malah mempromosikan anak yang lain. Betul? Dengan penuh keyakinan. Benarkah penuh keyakinan? Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Di sini dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dalam perjanjian baru dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Tapi kalau saudara baca cerita yang sesungguhnya dalam perjanjian lama, tidaklah demikian. Betul? Tidaklah demikian yang sesungguhnya. Perhatikan Sarah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh keturunan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman ia juga dan Sarah. Nah, sekarang tentang Sarah. Beroleh keturunan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Sarah, Alkitab mengatakan, karena iman Sarah menganggap dia yang memberikan janji itu adalah setia. Wow, imannya Sarah luar biasa. Apakah iman Sarah luar biasa? Sekarang kita lihat kembali cerita yang sesungguhnya. Ini perjanjian baru. Lihat cerita yang sesungguhnya. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahaikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anakku sedangkan aku sudah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sarah menyangkal katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Jadi di sini ceritakan ketika Abraham sedang duduk di pintu kemahnya, waktu panas terik, Tuhan mengunjungi Abraham. Dan Tuhan kembali berkata begini sama Abraham, ayat yang ke-10, perhatikan baik-baik. Tuhan berkata begini kepada Abraham, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan untuk mendapatkan engkau. Waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Sarah nguping. Nah, ini yang dilakukan istri-istri, suka nguping. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ayat yang ke-12, perhatikan baik-baik. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Abraham ketawa tadi. Sekarang Sarah ketawa lagi. "Akan birahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua?" Apa yang saudara bisa katakan tentang imannya Sarah? Dia ragu-ragu. Sama seperti Abraham, ragu-ragu. Betul? Ragu-ragu. Lalu berfirman Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa?" Berkata, "Sesungguhnya aku akan melahirkan anakku sedangkan aku sudah tua." Ayat 14. Perhatikan baik-baik. Adakah sesuatu yang apapun yang mustahil untuk Tuhan? I am the powerful one. El Shaddai, aku sanggup melakukan apapun dalam hidupmu. Adakah sesuatu yang mustahil? Tapi dia ketawa. Dia tertawa. "Pada waktu yang telah ditetapkan tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang laki-laki." Lalu Sarah menyangkal katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan, "Enggak, kamu ketawa." Amin. Apa yang saudara bisa katakan tentang imannya Sarah? Dia ragu-ragu. Betul? Dia ragu-ragu. Saudara sudah lihat cerita yang sesungguhnya tentang Abraham. I am the powerful one. Aku sanggup melakukan apapun dalam hidupmu. Kamu sekarang memang belum punya anak, tapi kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Dan apa yang dia lakukan? Dia ketawa. Mungkinkah? Mungkinkah? Dan Sarah juga demikian. "Abraham, tahun depan aku kembali, Sarah sudah mempunyai anak." Sarah nguping dari belakang tenda. Dan Sarah berkata, dia ketawa lagi. Mungkinkah? Dia ragu-ragu. Di dalam perjanjian lama, iman yang lemah, sekalipun imannya lemah, keraguan-raguannya besar. Dalam perjanjian lama dicatat demikian, tapi dalam perjanjian baru, keraguan-raguannya tidak pernah dicatat. Imannya dicatat. Why? Kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini yang dinamakan kebenaran karena iman. Amin. Kebenaran karena iman. Perhatikan baik-baik. Kita lanjutkan apa yang Paulus katakan dalam kitab Roma. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Daud, dia bisa melihat ketika Daud bermazmur, dia bisa melihat jauh ke depan. Dia bisa melihat ada sekumpulan orang-orang yang nantinya hidup orang-orang ini dibenarkan bukan berdasarkan perbuatannya, tapi dibenarkan berdasarkan imannya. Dan Daud menyebut berbahagialah mereka. Siapakah mereka di sini? Coba lihat kiri kanan saudara. Daud sedang berbicara tentang kamu. Amin. Daud sedang berbicara tentang saudara. Saudara adalah orang-orang yang dibenarkan bukan lagi karena perbuatan. Tapi saudara adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman. Bukan berarti saudara bisa berbuat seenak-enaknya. No. Berbuat baik itu penting, berbuat benar itu harus. Tapi kalau kamu mengerti kebenaran ini, amin. Percaya sesuatu yang benar,
buah yang benar akan muncul. Perbuatan baik akan muncul, perbuatan yang benar akan muncul. Tapi Daud berkata, berbahagialah orang yang dibenarkan Tuhan bukan karena perbuatannya. Daud melihat jauh ke depan, ada sekumpulan orang-orang yang nantinya hidup orang-orang ini dibenarkan bukan lagi karena perbuatan, tetapi dibenarkan karena iman. Dan Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara dan saya yang ada dalam Yesus, dosamu sudah diampuni. Kesalahanmu tidak pernah lagi diperhitungkan Tuhan. Amin. Tapi ingat baik, bukankah Allah adalah Allah yang kudus, Pak? Bukankah Allah harus menghukum setiap dosa? Yes. Karena Dia adalah Allah yang kudus, positif. Dia harus hukum dosamu. Dia harus perhitungkan kesalahanmu. Tapi karena Dia mengasihimu, Dia tidak hukum dosamu, Dia tidak perhitungkan kesalahanmu di tubuhmu. Begitu besar kasih Allah akan dunia, Dia memberikan anaknya yang tunggal, anaknya datang ke dalam dunia ini. Alkitab mengatakan Dia tidak berdosa, di dalam Dia tidak dosa, Dia tidak mengenal dosa, tapi Dia dibuat menjadi dosa karena kita. Kenapa? Dia gantikan posisimu di atas kayu salib. Allah menanggungkan semua dosamu, Dia perhitungkan semua kesalahanmu bukan di tubuhmu. Tapi Dia perhitungkan semua dosamu, kesalahanmu di tubuh anaknya. Anaknya dihukum karena dosamu satu kali, untuk berapa lama? Berlaku selamanya. Sehingga karena Allah sudah menghukum dosamu, sudah memperhitungkan kesalahanmu di tubuh anaknya, sehingga hari ini positif. Dia tidak lagi perhitungkan dosamu, pelanggaranmu di tubuhmu. Hari ini kamu adalah orang yang dibenang karena iman di hadapan Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi semua dosamu, semua pelanggaranmu sudah dihukum, sudah diperhitungkan. Pertanyaan saya, question. Apakah kalau saudara tidak percaya, ragu-ragu adalah dosa? Nggak percaya adalah dosa? Yes, dosa. Ragu-ragu dosa? Yes. Tapi sudah tidak diperhitungkan lagi. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi ingat baik-baik. Jadi kalau saudara datang berdoa sama Tuhan, Tuhan ada iman, tapi di sini ragu-ragu. Sembuh gak ya? Sembuh gak ya? Ragu-ragu. Saya mau ke gereja. Iman saudara, saya mau datang ke gereja. Tuhan pasti lindungin saya. Tapi di sini ragu-ragu. Ketularan gak ya? Bisa ketularan gak ya? Ragu-ragu. Ada iman, ada keraguan-raguan. Betul? Mungkinkah saya terlindungi? Mungkinkah? Sama seperti Abraham. Mungkinkah? Apakah saya sukses tahun ini? Padahal Tuhan kasih firman-Nya sama saudara. Dia adalah gembalamu yang baik. Dia akan membaringkan kamu di padang yang berumput hijau. Tapi di sini ada iman, tapi di sini ada keraguan-raguan. Mungkinkah? Nah, kalau saudara datang sama Tuhan, ingat baik-baik. Saudara masih ingat perempuan yang pendarahan 12 tahun? Masih ingat pendarahan 12 tahun? Perhatikan baik-baik. Matius 9 ayat 20, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari, katakan bersama saya, dari belakang. Amin. Dan menjamah jubahnya. Ada perempuan pendarahan 12 tahun dan dia maju mendekati Yesus dari belakang. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dia sudah banyak mendengar berita tentang Yesus, timbul iman. Amin. Tapi saya mau kasih tahu, imannya gak sempurna. Kebanyakan orang hanya melihat, oh imannya luar biasa, dia hanya percaya. Imannya gak sempurna. Karena kenapa saya katakan? Karena di sini dikatakan dia menjamah Yesus dari belakang. Kalau saudara compare, ini compare and contrast. Kalau saudara compare sama orang kusta yang datang sama Yesus, orang kusta yang datang sama Yesus, perhatikan baik-baik. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau saudara compare, ini kontras sekali. Caranya orang kusta datang sama Yesus, kalau saudara baca ceritanya, dia cegat Yesus di depan. God, if you willing. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia datang dari depan hadapan Yesus. Kalau perempuan ini, dia datang dengan ketakutan. Dari belakang. Betul? Yesus sudah melewati perempuan ini. Kalau saudara baca ayatnya, Yesus sudah melewati perempuan ini. Tapi perempuan ini gak berani cegat Yesus. Udah lewat, dari belakang, dia hanya jamah jubahnya. Dan ini juru selamat, ini penyembuh saudara, penyembuh saya yang luar biasa.
Yesus tidak berkata kepada perempuan ini, kamu berpikir hanya menjamah jubahku, kamu bisa sembuh? No, kamu gak bisa sembuh. Kamu harus seperti orang kusta, berteriak, menghadang saya. Tidak. Tapi Yesus, perhatikan baik-baik. Saya percaya Yesus berkata begini, karena kamu percaya, menjamah jubahku kamu sembuh. Karena kamu sudah menjamah jubahku, kamu sembuh. Artinya apa? Yesus turun ke level iman orang ini. Yesus turun ke level iman orang ini. Yesus tidak lihat keraguan-raguannya, dia lihat imannya. Yesus berkata, sekalipun imanmu sebesar biji sesawi. Amin. Dia tidak lihat keraguanmu. Imanmu sebesar biji sesawi, keraguanmu seperti gunung. Betul? Dia tidak lihat keraguanmu yang seperti gunung, dia lihat imanmu sebesar biji sesawi. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi apapun keadaanmu hari ini, saudara ada iman, tapi ada keraguan-raguan. Tetap datang sama Tuhan. Come as you are. Come as you are. Amin. Jangan biarkan orang berkata sama saudara, kamu harus punya iman yang besar. Kalau kamu ragu-ragu Tuhan gak pernah jawab doa. No, jangan biarkan orang datang dan berkata demikian sama saudara. Jangan. Come as you are. Ada iman, ada keraguan-raguan. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan akan menghapus semua, Tuhan akan mengampuni keraguan-raguanmu. Dan dia akan menjawab imanmu. Amin. Tuhan saya adalah Tuhan yang luar biasa. Dia akan turun ke level iman saudara. Amin. Dia akan turun ke level iman saudara. Sebagaimana Abraham, Sarah. Saudara bisa bayangkan. Kalau saya yang datang sama saudara dan berkata, bernubuat sama saudara, bisnismu pasti berhasil. Tahun ini kamu 100 kali lipat. Tahun ini kamu punya anak. Saudara boleh ketawain saya. Tapi Abraham, Sarah yang datang. I am the powerful one. El Shaddai. Aku sanggup melakukan apapun dalam hidupmu. Dan mereka berdua tertawa. Saudara bisa bayangkan mereka berdua tertawa. Mungkinkah? Ini, tetapi saudara bisa bayangkan, ini perjanjian lama. Tapi perjanjian baru. Waktu saudara baca kisah mereka tentang perjanjian baru. Keraguan-raguan mereka tidak pernah dicatat. Sama sekali gak pernah dicatat. Justru imannya yang dicatat. Dia memberi janji setia. Imannya diperkuat. What? Kalau saudara baca cerita sesungguhnya, imannya jeblok. Jeblok Pak, imannya jeblok. Imannya lemah. Tapi itulah Tuhan saudara, itulah Tuhan saya. Dia turun ke level iman seseorang. Itu sebabnya dia berkata, sekalipun imanmu sebesar biji sesawi. Oke? Kamu bisa memindahkan gunung. Hari ini apapun keadaanmu, di tengah situasi dunia yang seperti ini, saya percaya banyak orang Kristen yang lemah imannya. Banyak orang Kristen yang lemah imannya. Amin. Iman yang lemah dan berhikmat beda-beda tipis. Amin. It's okay. It is okay. No worries. Tuhan saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang turun ke level iman saudara. Amin. Saudara gak mau datang ke gereja, saya mau berdoa di rumah, it is okay. No worries. Jangan saudara berpikir, oh Tuhan gak berkati saya. No, Tuhan tetap berkati saudara. Dia turun ke level iman saudara. Amin. Saudara yang mau datang, welcome. Amin. Tuhan tetap menjawab imanmu. Walaupun ada keraguan-raguan, nanti ketularan gak ya? Nanti ketularan. No, Tuhan akan menjawab imanmu. Amin. Dan saya mau kasih tahu, saya ingin kuatkan sekali lagi sama saudara. Saudara adalah anak-anaknya. Saudara adalah orang-orang yang dipelihara Tuhan. Amin. Dan saya mau saudara mengerti, saudara bukan hanya diproteksi satu lapis. No, saudara diproteksi berlapis-lapis. Ingat baik-baik, sekali lagi saya ulangi, di dalammu ada roh. Firman Tuhan berkata, roh yang memberi hidup di dalam Kristus. Ini hanya terjadi sama orang-orang yang dalam Kristus. Di dalam saudara ada Roh Kudus. Roh yang di dalammu.
memberikan kehidupan. Give life, give life. Waktu roh ini memberikan kehidupan. Kalau ada sesuatu yang jahat datang dari luar, ingin membawa kematian, maka roh yang dalammu pushing back. Pushing back. Pushing back the darkness, pushing back the death. Semuanya akan pushing back. Amin. Dan Mazmur 91 berkata begini, dengan kepakmu engkau menudungi aku. Yesus pernah berkata kepada bangsa Israel sebelum dia masuk ke Yerusalem. Kalau saudara pergi ke Israel, di gereja Dominus Flevit, di situ dia menangisi Israel. Betul? Aku mau melindungi kamu seperti induk ayam, melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Tetapi kamu tidak mau. Mereka nggak percaya sama Yesus. Apa yang terjadi? Mereka dihancurkan. Tapi saya percaya Tuhan tetap memiliki perjanjian dengan bangsa ini. Bangsa ini akan diselamatkan. Tetapi buat saudara, buat saya yang mau percaya sama Yesus, Yesus berkata begini, dengan kepakku aku akan menudungi kamu. Di bawah sayapmu aku berlindung. Jadi saudara jangan hanya baca firman, tapi renungkan, amin, meditate, dan kamu boleh melihat dengan kacamata rohani kamu. Saya diproteksi dengan kepaknya. Amin. Kemudian Mazmur selanjutnya mengatakan, dia memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kamu di segala jalanmu. Jadi setiap pagi saya berdoa, Tuhan aku bersyukur roh yang ada di dalammu memberikan kehidupan. Give life. Give life. Amin. Dan aku percaya kemanapun aku melangkah Tuhan, aku ada di bawah kepak sayapmu. Lihat, ada selubung yang menyelubungi saudara. Dan bukan hanya itu, triple protection. Ada malaikat yang menjaga kamu di segala jalanmu. Jadi waktu kamu melihat dengan kacamata rohani, kamu berjalan kemanapun kamu melangkah, di dalammu, give life, aktif, selalu aktif, bukan hanya sekali, begitu diam, enggak. Give life, give life, give life. Amin. Pembuluh-pembuluh darah yang tersumbat, give life. Amin. Kemudian apa yang terjadi? Lihat dengan kacamata rohani, give life. Kemudian ada selubung yang menutupi kamu, kepak sayapnya aku berlindung. Dan kemanapun kamu melangkah, pasukan malaikat. Kamu gak melihat dengan mata jasmani, tapi kamu melihat dengan mata rohani. Dan waktu kamu berjalan melangkah, apapun yang membawa kematian, kamu tidak pernah melihat malaikat menjaga kamu di segala jalanmu. Lihat dengan mata rohani. Lihat dengan mata rohani. Mungkin kamu ragu-ragu, it's okay. Gak apa-apa. Tuhan akan mengampuni keraguan-raguanmu. Tapi dia menjawab imanmu. Ada haleluya. Jadi kemanapun kamu melangkah, lihat, give life, give life. Aktif terus, give life. Pushing back the darkness, pushing back virus, pushing back. Ada selubung yang menyelubungi kamu. Dan malaikat yang amin. Dan saya percaya kamu terpelihara sempurna, hidupmu sehat, nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Saudara bangkit lagi imannya. Amin. Tetap berhikmat, tetap berhikmat, tetap berhikmat. Cuci tangan sebelum makan, ganti pakaian sampai di rumah, langsung cuci. Kemudian jaga tubuh saudara tetap sehat, tetap fit, stay fit, makan yang baik, tetap cuci tangan, berhikmat, minta hikmat dari Tuhan. Kalau saudara datang ke sini mau pakai masker, it is okay, welcome, nggak apa-apa, pakai aja. Jangan saling menghakimi, imannya lemah, imannya lemah. Nggak apa-apa, silakan. Amin. Welcome. Jadi saya mau saudara percaya, Tuhan saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang luar biasa. Oke, sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus.